Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah amma ba' Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad ya dzal jalali wal ikram. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta seluruh alam raya yang Maha melihat segala gerak-gerik kita. Selanjutnya salawat beserta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkenankanlah kami atas nama kelompok 13 ingin menyampaikan atau mempresentasikan hasil pembuatan makalah dari kelompok kami yang berjudul Gadai, Hiwalah atau Jaminan dan Upah pada mata kuliah materi fikih di MTS. Materi pertama yaitu gadai. Kita masuk ke pengertian gadai. Dalam bahasa Arab, gadai ini bisa disebut ar-rahan. Nah, rahan ini secara etimologis berarti subut yang artinya tetap dan dawam yang artinya terus-menerus. Adapun definisi ar-rahan atau gadai secara terminologi ini adalah menjaga harta sebagai jaminan hutang agar hutang ini dilunasi atau dikembalikan atau dibayar harganya jika tidak mengembalikannya atau jika dia berhalangan untuk melunasinya. Jadi kita menjaga harta seseorang sebagai jaminan agar dilunasi hutang tersebut dan kita bisa membayar harganya atau menjual jaminan tersebut jika yang berhutang ini tidak mengembalikan atau jika yang berhutang itu dia berhalangan untuk melunasinya. Sedangkan menurut pasal 1152 ayat 3 pasal 528 KUH Perdata, gadai merupakan hak kebendaan atas kebendaan atau barang-barang yang bergerak milik seseorang. Itu tadi pengertian gadai menurut bahasa, istilah, dan menurut undang-undang. Yang selanjutnya ada dasar hukum gadai. Yang pertama ada Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 283 yang artinya, jika kalian dalam perjalanan atau bermuamalah tidak secara tunai, sedangkan kalian tidak mendapatkan seorang penulis, hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang. Itu merupakan dasar hukum gadai yang ada pada Al-Quran. Selanjutnya dalil hadis yang bersumber dari Aisyah radhiyallahu anha yang artinya bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam membeli makanan dari orang Yahudi dan beliau menggadaikan baju besi kepadanya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Yang selanjutnya atau yang ketiga ada dasar ijma bahwa sepakat kaum muslimin sepakat diperbolehkan arahan atau gadai secara syariat ketika berpergian atau safar dan ketika di rumah atau tidak berpergian, kecuali ada yang berpendapat bahwa arahan atau gadai ini hanya berlaku ketika berpergian berdasarkan ayat di atas tadi. Nah, akan tetapi pendapat itu dibantah juga dengan argumentasi hadis di atas. Di samping itu, penyebutan safar atau bepergian dalam ayat yang di atas itu keluar dari yang umum atau kebiasaannya. Jadi ada seseorang yang berbeda pendapat tentang gadai ini hanya bisa dilakukan ketika safar seperti ayat Al-Quran tadi. Akan tetapi pendapat ini dibantah bahwa dalam ayat yang di atas keluar dari yang umum atau kebiasaan. Yang selanjutnya ada rukun dan syarat gadai. Yang pertama ada rukun. Nah, rukun rahan atau gadai ini ada 4. Yang pertama, barang yang digadaikan. Tentu saja ada barang yang digadaikan atau bisa disebut marhum. Yang selanjutnya modal hasil gadaian atau bisa disebut juga marhum bih. Yang selanjutnya atau yang ketiga yaitu sigot. Yang keempat akidain yang berakad, yaitu rahin yang menguatkan dan murtahin yang memberi hutang. Selanjutnya ada syarat-syarat rahan atau gadai. Yang pertama persyaratan akid, yaitu kedua orang yang berakad harus memenuhi kriteria al-ahliyah. Nah, menurut ulama Syafi'iyah, al-ahliyah ini merupakan orang yang telah sah untuk melakukan jual beli, yakni berakal dan mumayyiz, tetapi tidak disyaratkan harus baligh. Jadi menurut ulama Syafi'i syarat orang yang berakad ini tidak harus baligh,
Akan tetapi berbeda pendapat dengan ulama Hanafiyah. Rahan atau gadai tidak boleh dilakukan oleh orang yang belum baligh. Jadi ada dua khilafiyah atau dua perbedaan pendapat bahwa syarat orang yang berakad ini harus berakal dan mumayyiz dan tidak harus baligh. Akan tetapi ulama Hanafiyah mensyaratkan bahwa orang yang berakad ini atau kedua orang yang berakad ini harus dilakukan oleh orang yang sudah baligh. Yang selanjutnya syarat sigot. Sigot ini suatu persyaratan di dalam pergadaian. Nah, menurut ulama Hanafiyah, sigot dalam arahan atau gadai ini tidak boleh memakai atau tidak memakai syarat. Karena di dalam rahan itu jika memakai syarat tertentu, syarat tersebut batal dan rahannya itu tetap sah. Nah, sedangkan menurut ulama Syafi'iyah, syarat arahan atau sigot arahan atau gadai itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama syarat sahih, seperti mensyaratkan agar cepat membayar agar jaminan tidak tersita. Yang kedua mensyaratkan sesuatu yang tidak bermanfaat, jadi tidak boleh mensyaratkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Contohnya seperti agar hewan yang diberikan jaminan diberi makanan tertentu. Contoh misalnya kita menggadaikan hewan ternak sapi. Nah, secara umum sapi itu makannya rumput. Nah, akan tetapi di dalam kasus pergadaian ini mensyaratkan bahwa hewan yang digadaikan atau hewan yang diberikan jaminan itu harus diberi makanan tertentu, misalnya seperti roti atau gandum. Yang selanjutnya syarat seperti itu batal, tetapi akadnya tetap sah. Yang ketiga syarat yang merusak akad. Contohnya seperti mensyaratkan sesuatu yang akan merugikan murtahin. Selanjutnya menurut ulama Malikiyah, syarat rahan terbagi menjadi dua. Yang pertama rahan sahih dan fasid. Rahan fasid ini merupakan rahan yang di dalamnya mengandung persyaratan yang tidak sesuai dengan kebutuhan atau dipalingkan kepada sesuatu yang haram. Contohnya barang harus berada di bawah tanggung jawab rahin. Dan yang selanjutnya, dan menurut ulama Hanbali sama seperti pendapat ulama Malikiyah, yaitu syarat rahan atau syarat gadai ini terbagi menjadi dua, sahih dan fasid. Rahan sahih ini maksudnya rahan yang mengandung unsur kemaslahatan dan sesuai dengan kebutuhan. Yang selanjutnya ada syarat marhun bih atau utang. Marhun bih ini merupakan hak yang diberikan ketika kita menggadaikan sesuatu. Jadi ketika kita menggadaikan sesuatu, jadi utang atau marhun bih itu merupakan hak kita. Nah, ulama Hanafiyah memberikan beberapa syarat, yaitu utang wajib diberikan kepada orang yang menggadaikan barang, baik berupa uang atau berbentuk benda. Jadi utang itu wajib diberikan kepada orang yang menggadaikan barang, baik itu berupa uang atau benda. Yang selanjutnya memungkinkan dapat dibayarkan. Jika marhun bih tidak dapat dibayarkan atau utang itu tidak bisa dibayar, rahan menjadi tidak sah atau pergadaian menjadi tidak sah, sebab meyakini maksud dari dan tujuan pergadaian tersebut. Jadi mulai awal kita sudah ada berniat bahwa menggadaikan barang itu, bahwa menggadaikan sesuatu jaminan itu memang kita harus melunasi. Akan tapi kalau kita berniat bahwa kita memang tidak mau membayar hutang tersebut, maka pergadaian itu tidak sah. Yang selanjutnya, hak atas marhun bih harus jelas. Maksudnya tidak boleh memberikan dua hutang tanpa dijelaskan hutang mana yang menjadi rahan. Misalnya kita diberikan dua hutang, tapi kita tidak tahu hutang yang mana, hutang yang pertama atau yang kedua, yang persyaratannya itu harus memakai jaminan. Sedangkan ulama Syafi'iyah dan Hambali memberikan tiga syarat bagi marhun bih. Yang pertama berupa utang yang tetap dan dapat dimanfaatkan. Yang kedua, utang harus lazim pada waktu akad. Yang selanjutnya atau yang ketiga, utang harus jelas dan diketahui oleh rahin dan murtahin. Yang selanjutnya ada syarat marhum atau barang yang digadaikan. Nah, para ulama fikih menyikapi hal seperti ini bahwa sepakat bahwa mensyaratkan marhun sebagaimana dalam persyaratan barang jual beli. Jadi barang yang digadaikan ini harus sama persyaratannya dengan barang yang diperjualbelikan. Nah, ulama Hanafiyah mensyaratkan
mensyaratkan marhun atau barang yang digadaikan ini antara lain: 1. Dapat diperjualbelikan, 2. Bermanfaat, 3. Harus jelas, 4. Milik rahin, 5. Bisa diserahkan, 6. Tidak bersatu dengan harta lain atau tidak bersatu dengan harta orang lain, yang ketujuh dipegang atau dikuasai oleh rahin, yang kedelapan harta yang tetap atau dapat dipindahkan. Yang selanjutnya syarat kesempurnaan rahan atau memegang barang. Nah, secara umum ulama fikih ini sepakat bahwa memegang atau menerima barang adalah syarat dalam rahan. Jadi memegang barang atau harta yang menjadi gadai atau menjadi jaminan itu, sepakat para ulama fikih ini bahwa memegang harta tersebut merupakan syarat daripada arahan. Itu karena didasarkan pada firman Allah Subhanahu wa taala, Quran surah Al-Baqarah ayat 283 tadi. Yang selanjutnya ada regulasi undang-undang dan peraturan pergadaian syariah. Jadi di Indonesia itu sendiri juga ada regulasi undang-undang dan peraturan pergadaian syariah. Menurut fatwa DSN MUI nomor 26 tahun 2002, gadai syariah ini harus memenuhi ketentuan umum seperti: 1. Murtahin mempunyai hak untuk menahan barang sampai semua uang terlunasi. Jadi orang yang meminjamkan uang atau meminjamkan modal itu mempunyai hak untuk menahan barang sampai semua uang terlunasi. Yang selanjutnya, marhun dan manfaatnya tetap menjadi milik rahan. Yang ketiga, pemeliharaan dan penyimpanan marhun pada dasarnya menjadi kewajiban rahan. Yang keempat, besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan marhun atau barang itu tidak boleh ditentukan berdasarkan besar pinjaman. Contoh misalnya kita minjam uang 5 juta dengan menggadaikan sepeda motor, tapi untuk biaya penyimpanan atau pemeliharaan sepeda motor tersebut juga memakan biaya sebesar 5 juta, yaitu sama dengan kita meminjam uang kepada orang tersebut. Nah, jadi hal yang seperti itu tidak boleh dilakukan menurut pergadaian syariah. Yang selanjutnya, penjualan marhun, yaitu apabila jatuh tempo, murtahin harus memperingatkan rahan untuk segera melunasi hutangnya. Nah, apabila rahan tetap tidak melunasi hutangnya, serta hasil penjualan marhun digunakan untuk melunasi hutang tersebut. Yang selanjutnya ada akad gadai syariah, juga harus memenuhi ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, akad tidak mengandung syarat fisik atau batil, seperti murtahin mensyaratkan barang jaminan bisa dimanfaatkan tanpa batas. Yang selanjutnya, marhun bisa dijual dan nilainya seimbang dengan pinjaman milik sah dari rahan. Yang selanjutnya atau yang ketiga, marhun bi atau pinjaman merupakan hak wajib dikembalikan kepada murtahin atau orang yang meminjamkan uang dan bisa dilunasi dengan barang yang digadaikan tersebut. Yang selanjutnya, rahan dibebani jasa manajemen atau orang yang meminjam uang ini dibebani jasa manajemen seperti biaya asuransi, biaya penyimpanan barang yang digadaikan, biaya keamanan barang yang digadaikan, biaya pengelolaan serta administrasi. Itu tadi materi yang pertama terkait pembahasan materi fikih di MTS tentang gadai. Kita masuk ke materi kedua, yaitu hiwalah atau jaminan. Nah, secara bahasa hiwalah ini memiliki arti yaitu pemindahan atau pengalihan. Jadi hiwalah secara bahasa memiliki arti pemindahan atau pengalihan. Abdurrahman Al-Jaziri berpendapat bahwa al-hiwalah memiliki arti menurut bahasa yaitu pemindahan dari satu tempat ke tempat yang lain. Itu tadi pengertian al-hiwalah menurut Abdurrahman Al-Jaziri secara bahasa. Yang selanjutnya, sedangkan pengertian hiwalah secara istilah ini ada perbedaan ulama dalam mendefinisikan al-hiwalah ini. Antara lain, menurut ulama Hanafiyah, hiwalah itu merupakan memindahkan beban utang dari tanggung jawab muhil atau orang yang berutang. Jadi kita memindahkan beban utang kepada orang yang berutang kepada tanggung jawab muhal alaih atau orang lain yang punya tanggung jawab membayar utang pula. Itu definisi hiwalah menurut ulama Hanafiyah. Yang selanjutnya menurut ulama Maliki, Syafi'i dan Hambali, hiwalah adalah pemindahan atau pengalihan hak untuk menuntut pembayaran dari satu pihak ke pihak lain.
Selanjutnya ada dasar hukum. Di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 280 yang artinya, dan jika orang yang berhutang itu dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan dan menyedekahkan sebagian atau semua utang itu, lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Yang selanjutnya ada dasar hukum hiwalah dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu an meriwayatkan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya penundaan atau pembayaran hutang dari seorang yang kaya itu merupakan perbuatan zalim. Nah, jika salah seorang kamu dialihkan kepada orang yang mudah membayar hutang, maka hendaklah beralihlah atau diterima pengalihan tersebut. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Selanjutnya dasar ijma'. Nah, para ulama ini sepakat membolehkan hiwalah. Hiwalah dibolehkan pada hutang yang tidak berbentuk barang atau benda. Karena hiwalah adalah perpindahan hutang, oleh sebab itu harus pada utang atau kewajiban finansial. Yang selanjutnya ada rukun dan syarat hiwalah. Rukun hiwalah ini ada 5. Yang pertama muhil. Muhil artinya orang yang berhutang, atau bisa disebut juga pihak pertama. Yang kedua muhal, atau orang yang berpiutang atau memberi pinjaman, bisa disebut juga pihak kedua. Yang ketiga muhal alaih, orang yang menerima hiwalah atau pihak ketiga. Yang keempat muhalbih, hutang. Yang kelima sigot, ijab kabul, ijab dari muhil dan kabul dari muhal. Yang selanjutnya ada syarat hiwalah. Muhil atau pihak pertama baligh, berakal, ridho atau tidak dipaksa. Yang kedua muhal atau pihak kedua baligh, berakal, ada persetujuan dari muhal terhadap muhil yang melakukan hiwalah. Yang ketiga muhal alaih atau pihak ketiga baligh, berakal, ada persetujuan dari muhal alaih. Yang keempat hutang yang dialihkan. Sesuatu yang dialihkan itu adalah sesuatu yang sudah dalam bentuk hutang piutang yang pasti, dan hutang muhil kepada muhal maupun muhal alaih sama dalam jumlah dan kualitasnya. Maksudnya hutang atau pemindahan hiwalah ini, hutang itu harus memang pasti dan sama akan jumlahnya. Nah, mazhab Syafi'i juga menegaskan bahwa kedua hutang itu harus sama-sama pada waktu jatuh temponya. Nah, jadi mazhab Syafi'i ini mensyaratkan bahwa dalam hiwalah ini ketika memindahkan hutang satu kepada dua itu harus sama-sama jatuh temponya. Nah, jika tidak sama maka tidak sah akad hiwalahnya. Yang selanjutnya ada macam-macam hiwalah. Yang pertama ada hiwalah mutlaqah. Nah, ditinjau dari segi objek akad, hiwalah dibagi menjadi 2 jenis, yaitu hiwalah al-haq, yaitu apabila yang dipindahkan itu hak menuntut hutang atau pemindahan hak. Yang kedua hiwalah al-dain, yaitu apabila yang dipindahkan itu kewajiban untuk membayar hutang atau pemindahan hutang atau kewajiban. Yang selanjutnya ditinjau dari segi akad, hiwalah ini juga dibagi menjadi 2 jenis. Yang pertama ada hiwalah al-muqayyadah, pemindahan bersyarat, yaitu pengalihan sebagai ganti pembayaran muhil atau pihak pertama kepada muhal pihak kedua. Contoh seperti ini, misalnya A meminjamkan uang kepada B, sedangkan B itu juga meminjamkan uang kepada C. Lalu si B ini mengalihkan haknya atau mengalihkan utangnya atau menuntut utangnya kepada C, atau menuntut piutangnya, duit yang dipinjamkannya yang berada pada C kepada A, sebagai ganti pembayaran hutang B kepada A. Dengan demikian hiwalah al-muqayyadah di satu sisi merupakan hiwalah al-haq, karena mengalihkan hak menuntut piutangnya dari C ke A atau pemindahan hak. Sedangkan di sisi lain hal ini merupakan hiwalah al-dain, karena B mengalihkan kepada A menjadikan kewajiban C kepada A atau pemindahan hutang. Yang selanjutnya ada hiwalah mutlaqah atau pemindahan mutlak,
yaitu pengalihan utang yang tidak ditegaskan sebagai ganti rugi terhadap pembayaran hutang muhil atau pihak pertama kepada muhal pihak kedua. Contoh seperti ini, A berhutang kepada B sebesar 5 juta. Kemudian A mengalihkan hutangnya kepada C sehingga si C mempunyai kewajiban membayar hutang A kepada B tanpa menyebutkan bahwa pemindahan itu sebagai ganti rugi dari pembayaran C kepada A. Dengan demikian, maka hiwalah al-mutlaqah hanya mengandung hiwal al-dain saja karena yang dipindahkan hanya hutang A kepada B menjadi hutang C kepada B. Yang selanjutnya ada masa berakhirnya hiwalah. Kapan masa hiwalah ini berakhir? Yang pertama, salah satu pihak membatalkan akad sebelum akad itu berlaku tetap. Jadi antara 3 orang tersebut membatalkan akad sebelum akad itu berlaku tetap, maka hiwalah itu berakhir. Yang selanjutnya, muhal melunasi hutang yang dialihkan kepada muhal alaih. Yang selanjutnya, jika muhal meninggal dunia, maka muhal alaih wajib membayarkan hutangnya. Dan yang terakhir, muhal membebaskan muhal alaih dari kewajiban hutang yang dialihkan. Itu tadi materi yang kedua, yaitu hiwalah atau jaminan. Yang selanjutnya atau materi yang terakhir yaitu upah. Upah di dalam Islam itu dikenal dengan istilah ijarah. Nah, secara etimologi, kata ijarah ini berasal dari kata al-ajru yang berarti al-iwat, yang dalam bahasa Indonesianya adalah ganti atau upah. Nah, sedangkan secara istilah, ijarah ini adalah akad pemindahan hak guna atau manfaat suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan adanya pembayaran upah tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Oleh karenanya, Hanafiyah mengatakan bahwa ijarah ini adalah akad atas manfaat disertai imbalan. Jadi, akad atas manfaat disertai dengan imbalan. Lalu pengertian atau definisi upah menurut pasal 1 angka 30 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan menyebutkan bahwa upah adalah hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan jasa yang telah atau akan dilakukan. Itu tadi definisi upah menurut Undang-Undang Ketenaga Kerjaan. Yang selanjutnya ada dasar hukum upah. Dasar hukum upah di dalam Al-Quran yang artinya, dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, tidak dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Itu bertakwalah kamu kepada Allah, Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Quran Surah Al-Baqarah ayat 233. Yang selanjutnya ada dasar hukum hadis, berikan upah pekerja sebelum keringatnya kering. Yang selanjutnya rukun dan syarat upah. Yang pertama rukun upah. Nah, menurut ulama Hanafiyah, rukun upah ini hanya terbagi menjadi 2. Yang pertama ijab dan qabul. Nah, menurut jumhur ulama atau kebanyakan ulama, upah ini memiliki beberapa rukun. Yang pertama orang yang berakat, bisa disebut juga pekerja dan orang yang menyuruh kerja. Yang kedua sewa atau imbalan. Yang ketiga manfaat. Yang keempat sigot, ijab, dan qabul. Yang selanjutnya syarat-syarat upah. Yang pertama ada balil, berakal, mumayyiz. Kedua belah pihak saling rela. Manfaat dari yang menjadi objek al-ijarah harus diketahui, boleh diserahkan dan digunakan secara langsung dan tidak ada catatan. Yang keenam, objek al-ijarah yang dihalalkan oleh syara atau pekerjaan yang dikerjakan upah ini, orang yang mengambil upah ini harus sesuatu yang halal. Yang ketujuh, upah atau sewa dalam ijarah harus jelas, tertentu, dan sesuatu yang memiliki nilai ekonomi. Yang selanjutnya konsep upah menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Nah, dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 ini tentang ketenaga kerjaan dijelaskan bagaimana ketentuan upah dalam Undang-Undang Pasal 88. Yang pertama, setiap pekerja atau buruh
berhak memperoleh penghasilan yang layak bagi kemanusiaan. Yang kedua, untuk mewujudkan penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1. Pemerintah menetapkan kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja atau buruh. Yang selanjutnya, kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja atau buruh. Itu tadi konsep upah menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Yang pertama, ada tinjauan hukum Islam terhadap penundaan pembayaran upah. Yang pertama, di dalam konsep ekonomi Islam, hal pembayaran upah atau ijarah ini merupakan sesuatu yang harus disegerakan karena mengacu kepada hadis Nabi Muhammad SAW yang artinya berikan kepada seseorang pekerja upahnya sebelum keringatnya kering. Yang selanjutnya, pekerja yang dalam akad digaji per bulan, maka di akhir bulan harus segera dibayarkan gajinya. Demikian juga pekerja harian, setelah selesai ia bekerja sehari itu, gajinya harus dibayarkan. Karena Rasulullah SAW mengibaratkan jarak waktu pemberian upah dan selesainya pekerja dengan keringat. Jangan sampai keringatnya mengering. Artinya, segera mungkin setelah ia menyelesaikan pekerjaannya, tidak menunggu besok atau lusa. Nah, sedangkan di dalam pasal 95 ayat 2 dalam peraturan pemerintah nomor 78 tahun 2015 tentang pengupahan menyebutkan pengusaha karena kesengajaan atau kelalaiannya mengakibatkan keterlambatan pembayaran upah dikenakan denda sesuai denda persentase tertentu dari upah pekerja atau buruh. Jadi peraturan undang-undang jika ada perusahaan atau pengusaha yang secara sengaja melambatkan pembayaran upahnya, itu mereka dikenakan denda sesuai dengan persentase tertentu dari upah pekerja atau buruh. Nah, dalam hukum Islam, denda itu disebut juga dengan ta'zir, yang diartikan mendidik dan memperbaiki pelaku agar dia menyadari perbuatannya kemudian meninggalkan dan menghentikannya. Jadi di dalam konsep Islam itu tidak masalah terkait perusahaan atau pengusaha yang didenda karena dengan sengaja melambatkan pembayaran upah kepada pekerjanya. Nah, itu tadi beberapa materi yang telah kami presentasikan. Salah hilafnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.